Letak dari Efesus. Efesus adalah sebuah kota perdagangan di Asia yang sangat kaya, memiliki dermaga laut yang bagus tetapi berubah secara geografis ketika terjadi gempa bumi. Pada zaman ini, Injil telah mengubah sistem penyembahan berhala. Kota ini merupakan pintu gerbang menuju ke provinsi di Asia. Kota Efesus memiliki banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Artemis, dewa kesuburan yang juga dikenal dengan nama Diana, dipuja dan disembah oleh penduduk Efesus. Kita bisa lihat dalam Kisah 19 ayat 27 sampai 35. Nah, di Efesus memiliki pujian yang kita bisa lihat dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Karena jemaat Efesus adalah jemaat yang bekerja keras, sabar, dan menderita karena nama Kristus. Ketika kitab Wahyu ditulis, gereja Kristen di kota ini adalah gereja yang sangat berpengaruh di Asia, yang didirikan oleh Aquila dan Priscilla, kita bisa lihat dalam Kisah 18 ayat 18-19, dan Apolos di dalam ayat 23 sampai 26. Nah, Paulus melayani jemaat Efesus selama 3 tahun. Tapi jemaat ini juga memiliki teguran, yaitu jemaat telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, istilah pekerjaan dalam bahasa Yunani adalah kopos. Dijelaskan oleh dua istilah, yaitu jerih payah dan ketekunan. Nah, jemaat Efesus giat bekerja, tetapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang dibutuhkan dalam situasi ini adalah bertobat. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Nasihat bagi kita semua dan juga bagi jemaat Efesus yaitu ingatlah dan bertobat. Nah, janji, kita bisa lihat janji dari jemaat yang diberikan kepada jemaat Efesus adalah barang siapa menang akan kuberikan makanan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Dan periode jemaat Efesus adalah dari zaman rasul-rasul yaitu 100 AD atau tahun sesudah Yesus. Nah, pelajaran rohani yang bisa kita dapat dari jemaat Efesus adalah yang pertama, yaitu penolakan dan teguran terhadap jemaat Efesus adalah sesuatu yang serius dan pujian kepada jemaat harus dijadikan dasar untuk pertobatan. Yang kedua itu adalah orang Kristen di Efesus mengetahui dan mengingat kekurangan mereka, yaitu mereka kehilangan semangat yang mula-mula, tetapi mereka tidak berinisiatif untuk bertobat. Jadi Yesus memberikan amaran. Yang ketiga, orang Kristen membenci ajaran Nikolaus atau ajaran sesat, tetapi perlu untuk membaharui kehidupan rohani dan perlu mempraktikkan kasih mula-mula. Yang kedua kita melihat itu jemaat Smyrna, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Nah, Smyrna berarti bau yang harum. Pengertian ini paralel dengan kemenyan atau dupa. Jemaat ini sudah mengalami penganiayaan yang sangat kejam, tetapi penderitaan yang mereka alami nantinya menghancurkan, justru menciptakan wangian-wangian surga dan menjadi bau harum bagi orang di seluruh dunia. Terbuka di sebelah. Ayat 8. Pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Kota Smyrna terletak 35 mil di bagian utara Efesus. Pada abad pertama, kota ini dihuni 200.000 penduduk. Kota ini masih ada sekarang dikenal dengan nama Izmir. Di puncak bukit kecil Gunung Pagus yang terbentang dari pusat kota terdapat kuil yang didedikasikan untuk Dewi Yunani, yaitu Nemesis. Selain itu, kota ini diakui sebagai tempat pertama didirikannya kuil untuk menghormati Dewa Roma. Nah, jemaat ini juga memiliki pujian. Nah, jemaat Smyrna itu karena kerja keras,
kesengsaraan dan kemelaratan menjadi bagian jemaat ini atau jemaat Smyrna, dan mereka kaya dalam iman karena mereka kerja keras, kesengsaraan, kemelaratan, mereka kaya akan iman. Nah, selama abad kedua dan ketiga Kaisar Roma mencoba melenyapkan semua gereja. Diocletianus adalah kaisar yang paling kejam. Kaisar Konstantin menggantikan Diocletianus. Nasihat bagi kita semua dan juga jemaat Smyrna, setialah sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji, mahkota kehidupan tidak akan dihancurkan oleh kematian yang kedua. Mahkota ini dalam konteks eskatologi adalah pemberian Allah kepada orang-orang yang percaya ketika Yesus datang kembali. 1 Korintus 9 ayat 25 dan Wahyu 12 ayat 1. Periode Jemaat Smyrna dari tahun 100 sampai 313 AD, itu sesudah Yesus. Pelajaran rohani. Pekabaran kepada jemaat di Smyrna dapat diaplikasikan untuk orang Kristen zaman modern yang menderita karena tekanan hidup, masalah ekonomi, politik, dan sosial. Yesus menasihatkan umatnya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 10 dan 11, Roma 8 ayat 38 dan 39. Yang ketiga itu adalah jemaat Pergamus. Pergamus berarti height atau elevation, yakni ketinggian. Nah, kota Pergamus berdiri di atas ketinggian kurang lebih dari 1.000 kaki dari permukaan laut. Letak kota ini di ketinggian membuat kota ini dijadikan sebagai tempat pertahanan alamiah dari musuh militer dan politik. Sejarah mencatat kota ini tak terkalahkan dalam berbagai peperangan. Kota ini menjadi tempat penyimpanan harta benda raja agar aman dari perampokan dan pencurian. Pada zaman Yohanes, kota Pergamus adalah ibu kota provinsi Roma di Asia. Kota ini juga menjadi pusat aktivitas intelektual dalam dunia Helenistik atau kebudayaan Yunani. Ketika bangsa Persia mengalahkan Babel, kota Pergamus mendapatkan kemerdekaan. Kemudian imam-imam Babel memberontak melawan Persia. Hasilnya, Babel kalah dan orang-orang Babel yang kalah itu lari ke Pergamus dan menetap di sana. Dan mereka membawa agama Babel di Pergamus. Itulah sebabnya Pergamus adalah salah satu dari pusat sistem penyembahan berhala dan setan dari orang Babel dan juga sebagai pusat pemujaan kepada kaisar sebagai penjelmaan dewa. Kuil dewa Zeus didedikasikan untuk Aesculapius, dewa ular yang juga dikenal sebagai dewa penyembahan. Catatan, dunia kedokteran modern mengambil ular dan piala sebagai lambang penyembahan. Untuk alasan inilah, seekor ular hidup harus selalu berada di dalam kuil Zeus sebagai pusat penyembuhan. Sebuah sekolah pengobatan dibangun sangat terkenal di Pergamus. Kemudian, para ilmuwan Alkitab menyebut Pergamus sebagai kota setan. Nah, seperti halnya jemaat Efesus dan Smyrna, jemaat Pergamus juga memiliki pujian, yaitu sekalipun Pergamus adalah kota penyembahan berhala dan tahta setan, tetapi Allah mempunyai umatnya yang setia di kota ini sebagai tujuan pekabaran Yohanes. Sejarah mencatat di kota ini, Antipas, hamba Allah yang setia, dibakar secara perlahan di wajan kuningan yang dipanaskan dengan api. Nah, teguran. Jemaat ini memiliki teguran, yaitu beberapa dari anggota jemaat menganut ajaran Bileam yang menyembah Baal dan seks. Mereka juga mengikuti ajaran Nikolaus, mengadakan penyembahan berhala di gereja. Dan nasihat, yaitu, karena itu bertobatlah, aku akan datang memerangi engkau jika engkau tidak bertobat. Kita bisa lihat juga janji
dalam jemaat Pergamus, yaitu menurut tradisi Yahudi, tabut perjanjian tempat mana dalam Keluaran 16 ayat 32 sampai 34 diambil oleh Yeremia ketika Ka'bah Salomo dihancurkan dan disembunyikan di Bukit Sinai. Sampai Mesias itu datang dan semua orang makan dari mana yang sama. Dalam konteks situasi di jemaat Pergamus, mana yang tersembunyi itu adalah simbol dari partisipasi makan mana surya, yang bertentangan dengan partisipasi dalam memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Periode jemaat Pergamus adalah 313 sampai 308 sesudah Yesus. Pelajaran rohani. Firman Allah tidak hanya memberitakan keselamatan, tetapi juga tentang penghukuman. Dengan pertobatan, umat Kristen di Pergamus dapat menerima keselamatan. Tetapi jika tidak bertobat, akan menerima hukuman. Dan jemaat yang keempat dalam Wahyu pasal 2 ini adalah jemaat Tiatira. Tiatira berarti sacrifice of contrition, atau mengorbankan penyesalan atas dosa. Arti dari kata ini secara sederhana menggambarkan situasi pada periode sejarah gereja pada zaman Tiatira. Melalui kemurtadan, iman yang sederhana kepada Yesus Kristus telah diubah atau dikorbankan dan mulai menekankan pentingnya perbuatan lahiriah dan mengabaikan pertobatan dari dalam hati. Kota Tiatira terletak di daerah di mana matahari lindung kota. Di kuil ini terdapat sebuah altar tempat mempersembahkan persembahan bagi dewa perempuan. Praktiknya mirip Isabel dalam Perjanjian Lama. Pujian. Yesus memuji orang Kristen di Tiatira memiliki kasih dan iman, pelayanan, dan ketekunan. Jemaat bekerja lebih giat dari sebelumnya. Tapi mereka juga memiliki teguran, yaitu orang Kristen di Tiatira tidak mengalami adanya pengaruh agama kafir atau cara hidup kekafiran. Mereka juga tidak mengalami tindakan kekerasan dari penguasa Roma. Ancaman terhadap gereja ini bukan datang dari luar, tetapi dari dalam gereja itu sendiri, yakni gereja tidak mau bergabung dengan serikat pekerja, karena mereka yang tergabung dalam serikat pekerja wajib mengikuti festival kekafiran di kuil-kuil dewa. Mereka yang menolak festival ini mendapat sanksi isolasi sosial dan sanksi ekonomi. Nasihat. Kepada mereka yang tidak memegang ajaran Isabel, tidak akan menanggungkan beban lain kepada kamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Wahyu 2 ayat 2. Dan periode jemaat Tiatira adalah 538 sampai 1565. Pelajaran rohani. Pernyataan pekerjaanmu harus dimengerti sebagai kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan dari orang Kristen. Di sini, kasih berpasangan dengan iman, sedangkan pelayanan berpasangan dengan ketekunan. Jadi konsep ini menuntun untuk giat bekerja, tetapi membiarkan ajaran sesat terus menguasai. Panggilan pertobatan Yesus ditunjukkan kepada orang Kristen yang setia dan yang tidak setia. Baiklah, dari materi ini sumbernya berasal dari Alkitab, The Revelation of John the Divine, dan penuntun pelajaran nubuatan kitab Wahyu oleh Blasius Albin. Kiranya kita semua dapat mengerti dan Roh Kudus dapat menolong kita semua. Amin.